Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ketua Zukun, mohon istirahat sebentar, kata Xiaoyan tersenyum. Dimengerti, kata Zukun segera mengangguk. Meskipun suara Xiaoyan tampak pelan, namun Zukun masih bisa merasakan tekanan tak tertandingi di dalamnya. Xiaoyan menyapu matanya ke sekeliling di bawah, kilatan dingin melintas di matanya ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan sebelum mengalihkan matanya ke Hun Tiandi. Kamu benar-benar telah membuat pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan pil embriodik, kata Xiaoyan yang suaranya dipenuhi dengan tekanan. Pemenangnya adalah Raja, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Jika kau kalah, tidak ada pasukan aliansi yang tersisa, kata Hun Tiandi tersenyum dingin. Jika kau yang kalah, klan Hun juga akan dimusnahkan, kata Xiaoyan menyeringai. Bagus, aku akan lihat, klan Hun atau aliansimu yang akan hancur hari ini, kata Hun Tiandi tersenyum dingin. Douci darah segera meletus dari tubuhnya, akhirnya dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang mengandung energi mematikan. Anggota klan Hun, mundurlah lebih jauh, kata Hun Tiandi dengan suara dinginnya yang bergema ke seluruh tempat. Dimengerti, teriak para ahli dari klan Hun segera mundur dengan jauh. Bagaimanapun pertarungan antara dua Dou Di bisa menghancurkan dunia, bahkan seorang Dou Sheng yang kuat pasti akan mati di tempat. Xiaoyan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Aku harap kamu melakukan pertarungan yang menyenangkan, kata Hun Tiandi dengan cahaya merah pekat menyala di matanya saat dia berdiri di lautan darah. Aku akan meladeninmu sampai akhir, kata Xiaoyan menyeringai. Semua orang menjadi kaku saat mereka melihat ke langit yang telah menjadi kosong. Meskipun keduanya belum mulai menyerang, namun aura mereka berdua telah menekan hati semua orang. Hun Tiandi tiba-tiba melangkah ke depan menyebabkan seluruh langit nampak bergetar. Di saat yang sama lautan darah berubah menjadi gelombang darah raksasa menggerikan yang dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan nampak sekecil semut di hadapan gelombang darah raksasa yang sangat besar. Cahaya cemerlang menyala di mata Xiaoyan saat dia menatap gelombang darah yang meluncur ke arahnya. Energi penghancur yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan bintang 9 Dou Sheng bersama dengan jiwanya. Nyala api, hancurkan, gumam Xiaoyan menggerakkan sedikit mulutnya. Segera setelah itu tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang yang besar ketika gelombang magma raksasa melesat ke langit yang dengan keras menghantam gelombang darah hingga hancur. Ledakan keras bergema hingga tanah nampak bergetar dan hujan darah yang disertai magma turun dari langit dan menyelimuti seluruh dataran tengah. Hun Tiandi tidak terkejut saat melihat serangannya dihancurkan. Jika begitu mudah untuk menghabisi seorang Dou Di, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiaoyan telah menerima serangannya dengan mudah, itu berarti Xiaoyan juga benar-benar telah mencapai tahap itu. Jantung darah iblis mengikis petir, kata Hun Tiandi menginjak teratai darah. Di saat yang sama tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi dataran tengah. Segera awan darah berguncang dengan kuat sebelum dengan cepat menyusut ke dalam tubuhnya. Ruang kosong di sekitar awan darah yang menyusut nampak hancur ketika retakan hitam spasial muncul di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Saat awan darah menyebar, petir darah besar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari retakan spasial saat dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat petir darah besar yang turun dari segala tempat. Nyala api yang cemerlang segera melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi raksasa api yang berdiri di langit dan membuka mulutnya. Segera pilar nyala api yang cemerlang melesat keluar dari mulutnya dan menghantam petir darah yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan suara gemuruh dahsyat di langit. Seluruh dataran tengah nampak bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat. Hati semua orang dicengkeram kengerian saat mereka melihat petir darah dan pilar api bertabrakan di langit. Pertarungan yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Kata Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan, bahkan dia nampak pucat dengan pertarungan yang menggerikan itu.
Gu Yuan hanya tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan antar Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Hun Tiandi mungkin lebih berpengalaman dalam hal penggunaan energi alam, tapi kita tentu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Xiaoyan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tu Se, dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan, kata Gu Yuan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar itu. Mereka terus menyaksikan pertarungan dahsyat dengan cemas. Hun Tiandi menatap Xiaoyan yang tidak terluka saat menghadapi serangannya, ekspresi suram melintas di matanya. Pertarungan di jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiaoyan, jangan berpikir hanya karena kamu telah maju ke Dou Di, kamu akan bisa melawanku, kata Hun Tiandi dengan dingin. Cahaya merah di matanya tiba-tiba menjadi sangat pekat. Hun Tiandi tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap semua awan darah di langit ke dalam tubuhnya. Kegembiraan melonjak di wajah semua orang setelah melihat awan darah yang telah menutupi dataran tengah selama setengah tahun ini menghilang. Sinar matahari yang agak menyilaukan segera menerpa wajah mereka. Setelah awan darah yang menyebar di langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuhnya membengkak dan sekejap berubah menjadi raksasa merah setinggi 100.000 kaki. Di saat yang sama cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya, akhirnya berubah menjadi armor pelindung darah yang menutupi tubuhnya. Ini adalah tubuh darah Dou Di-ku, apa yang bisa kau lakukan? Kata Hun Tiandi tertawa keras saat dia menatap Xiaoyan. Tubuh Dou Di, seru Gu Yuan dan lainnya dengan wajah berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang berubah menjadi raksasa darah. Gu Yuan tahu bahwa seorang Dou Di dapat memasukkan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia, hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Tubuh raksasa Hun Tiandi tidak terbentuk dari energi, sebaliknya itu adalah tubuh sebenarnya yang menakutkan. Itu adalah kemampuan tubuh Dou Di dan hanya bisa digunakan setelah mencapai Dou Di. Sementara ekspresi Gu Yuan dan lainnya berubah drastis, Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat tubuh raksasa Hun Tiandi. Segel di tangannya dengan cepat berubah. Seketika itu juga tanah terbelah dan magma yang tak berujung menembak ke langit dan menyerbu tubuh Xiaoyan membuat tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Di saat yang sama nyala api yang cemerlang melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi banyak naga api yang bertahan di sekitarnya. Kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang bertahan di tubuh Xiaoyan. Aku ingin lihat, tubuh darahku atau tubuh apimu yang lebih kuat, kata Hun Tiandi melangkah maju dengan senyum dingin, sebelum melemparkan tinju darahnya yang membawa angin dan kilat menakutkan saat dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat Hun Tiandi menyerang. Dia tidak mengelak ketika tinjunya dilemparkan ke depan akhirnya berubah menjadi naga api yang dengan keras menghantam tinju darah menyebabkan bumi nampak berguncang. Angin yang mengerikan menghancurkan banyak gunung di bawah. Xiaoyan dan Hun Tiandi mundur beberapa langkah menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki dihancurkan menjadi kehampaan hitam setiap mereka melangkah mundur. Setelah itu mereka saling menyerang ke depan membuat awan dan angin bergolak saat pertarungan sengit terjadi. Bentrokan dua Dou Di raksasa menyebabkan kehancuran yang sangat besar, tanah terus berguncang dan garis retakan besar menyebar ke seluruh dataran tengah. Gu Yuan dan lainnya menyaksikan pertarungan besar di langit yang jauh dengan wajah pucat. Pertarungan dahsyat berlanjut selama setengah hari penuh, dan suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar keluar dari dataran tengah dan bergema ke seluruh benua. Beberapa ahli di luar dataran tengah bergegas mendekat, namun angin mengerikan yang bertiup ke arah mereka menyebabkan mereka mundur dan memuntahkan darah. Semua ahli yang tampak tenang sebelumnya langsung pucat, tak satu pun dari mereka berani masuk. Satu teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam pertarungan sengit, ledakan api misterius. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, badai api yang mengerikan segera meletus dan menghantam Hun Tiandi hingga terhempas dengan keras dan menabrak pegunungan hingga hancur sampai membentuk lubang yang dalam. Sukacita liar segera melonjak di wajah kelompok Gu Yuan saat melihat Hun Tiandi jatuh dengan keras ke tanah. Kegembiraan juga muncul di wajah Zhu Kun saat dia berkata, hanya mengandalkan pil obat untuk maju ke Dou Di memang bukan pilihan terbaik. Xiaoyan telah mendapatkan warisan Dewa Kuno, selain itu dia telah berlatih dengan keras di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun, sebaliknya, Hun Tiandi hanya menghabiskan waktu setengah tahun.
Semua orang tersenyum senang setelah mendengar kata Zukun, tekanan besar di hati mereka perlahan lenyap. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi kelompok klan Hun tiba-tiba memucat, mereka jelas tahu akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang. Tubuh besar Hun Tiandi di jurang yang dalam sekali lagi melesat ke langit dengan wajahnya sedikit kusam saat dia menatap Xiaoyan. Hun Tiandi, tampaknya tubuh darahmu tidak sebanding dengan tubuh apiku, terlebih lagi, sepertinya kekuatanmu mulai habis, kata Xiaoyan menyeringai. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram saat dia merasakan kondisi tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa dusinya lebih rendah dari Xiaoyan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Sementara itu tubuh Dou di Xiaoyan dibangun dari banyak api surgawi, itu jelas sangat kuat, bahkan tubuh darahnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan dikalahkan. Jangan merasa senang dulu, kata Hun Tiandi dengan kekejaman melonjak di matanya. Dia melihat ke tanah di bawah sebelum senyum buas muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiaoyan, karena kamu memintanya, hari ini, saya akan menggunakan tempat ini untuk menguburmu, kata Hun Tiandi melambaikan tangannya dan cahaya darah melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Segera setelah itu cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat dan membentuk banyak garis darah yang muncul seperti pembuluh darah di seluruh tempat. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat garis darah yang menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang menakutkan, menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba mulai bergetar dengan hebat ketika cahaya darah besar ditembakkan dari berbagai tempat dan meluncur ke langit. Cahaya darah besar itu sepertinya ditembakkan dari tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penelan jiwa sebelumnya. Formasi penelan jiwa ini akan menutupi seluruh dataran tengah. Jika ditambahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, maka, kata Gu Yuan tiba-tiba berhenti dengan kesuraman melonjak di wajahnya. Ekspresi Zukun dan lainnya juga langsung tenggelam saat mendengar itu. Xiaoyan, klan Hun telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun untuk hal terburuk, kau akan mati kali ini, kata Hun Tiandi dengan sinis, sementara cahaya darah menutupi dataran tengah dan tersebar di langit, akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar dan misterius. Xiaoyan, aku akan membiarkan kau merasakan formasi pembantaian hari ini, kata Hun Tiandi tertawa dingin. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah di atasnya dan bisa merasakan jejak bahaya darinya. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya darah tiba-tiba berkedip di dalamnya dan berkumpul dengan cepat sebelum akhirnya bergabung dan berubah menjadi pedang darah besar di langit. Semua orang dari klan Hun, dengarkan, persembahkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu, teriak Hun Tiandi dengan keras saat pedang darah muncul. Pasukan klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan saat mendengar teriakan Hun Tiandi. Setelah itu, banyak ahli klan Hun menembak ke depan. Ekspresi Hun Tiandi acuh tak acuh saat melihat para ahli mengorbankan diri mereka. Segel di tangannya berubah dan pedang darah berkedip menyebabkan para ahli klan Hun yang bergegas maju langsung berakhir dengan kepala putus dan darah berceceran. Tubuh mereka yang jatuh dengan cepat menyusut dan hancur menjadi debu yang berserakan. Setelah menyerap darah dari para ahli klan Hun, pedang darah Hun Tiandi menjadi semakin padat. Xiaoyan, sudah berakhir, kata Hun Tiandi dengan senyum dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.